Selamat malam. Berkah dalam. Ketemu lagi Bapak Ibu Suster bersama Romo Bobi. Hari ini lanjutan dari yang kemarin ya, mungkin kurang puas. Silahkan panjenengan semua nanti silahkan langsung bertanya saja untuk apa yang ingin ditanyakan. Dan di sini sudah disediakan beberapa buku untuk hari buku. Terus semoga hari ini semakin mantap dan besok kita akan bertemu lagi dengan kitab suci yang lain. Sebelumnya kita berdoa dulu. Monggo Pak Tanton. Monggo Pak. Selamat malam Bapak Ibu, Pak Suster, Romo. Marilah sebelum acara kita mulai kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Tuhan. Terima kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan Bapa yang ada di surga, kami berkumpul pada malam hari ini untuk belajar kitab suci bersama Romo Bobi MSF. Kiranya apa yang kami terima, apa yang kami pelajari bersama ini dapat memberikan tambahan iman dan bekal bagi kami dalam mewartakan kabar sukacitamu bagi sesama. Doa ini kami panjatkan dengan kehadiran Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi selanjutnya adalah pengantar dari Romo Paroki kita, Romo Paulus Kristinanto. Monggo Romo. Yang saya hormati Romo Bobi, para suster, Bapak Ibu, saudara terkasih, selamat malam berkah dalam. Saya mencoba untuk mendengar beberapa komentar dari yang sudah ikut kursus kitab suci bersama Romo Bobi, dan rasanya banyak yang kagum. Dan hari ini memang banyak yang datang lagi. Itu menjadi tanda bahwa kursus kitab suci merupakan hal yang menarik. Dulu saya ingat ada istilah necep sabdo dalam Gusti ya. Jadi ada yang mengatakan koyok gayemi, nggak sapi itu gayemi berarti kan enak ya, dikunyak-kunyak gitu. Setelah itu didiamkan di mulut atau di tembolok, nanti dikunyak-kunyak lagi karena rasanya enak dan gurih, menarik. Sehingga benar, saya sendiri ketika dulu bersama dengan romo-romo dari Pangkalpinang waktu itu ya, belajar kitab suci bersama dari Monsinyur Suharyo juga sama. Belajar itu cuma suatu hal yang menarik. Nah sekarang ini kita punya Romo Bobi yang masih fresh karena baru menyelesaikan studinya doktor di bidang kitab suci, tentu masih kebul-kebul seperti tahu bulan. Maka sebagai tidak habis waktunya, mari kita bersama-sama mengikuti, selamat berproses dalam kursus ini sehingga kursus ini menjadi bekal bagi kita semua, terutama bagi pribadi tapi juga bagi pengembangan jemaat bersama umat kita di Paro dimanapun kita berada. Begitu, selamat. Untuk seterusnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih Romo. Baik, Bapak Ibu, Suster dan saudara-saudara yang kasih, langsung saja kita mendengarkan dari Romo Bobi. Monggo, Pak Romo. Romo ada whiteboard kalau mau menulis ini. Ada whiteboardnya. Oh iya, terima kasih. Romo, para suster, saudara-saudara terkasih, selamat malam dan berkah dalam. Apa kabar hari ini? Iya, meskipun saya mendengar ada beberapa dari peserta
yang lalu yang tidak bisa hadir, tidak apa-apa ya. Kita tetap semangat. Hari ini kita akan mendalami 4 Injil. Wah, luar biasa ya. Dalam waktu yang sangat singkat kita ingin mengenal pengantar dari 4 Injil kita. Nah, ada istilah yang disebut dengan Injil sinoptik. Pernah mendengar belum Bapak Ibu? Pernah ya? Atau ada yang belum ya? Sinoptik, sin itu sama, optik apa kan optik? Toko kacamata ya. Ya, optik itu pandangan. Nah, sin sama pandangan, optik berarti sinoptik apa kira-kira? Pandangan yang sama ya. Nah, Injil sinoptik itu ada berapa saudara-saudari? Para saudara harus tahu dong. 3. Yang pertama apa? Injil yang pertama. Ada ya, kalau kita melihat dalam urutan Injil kita, itu Injil yang pertama apa saudara-saudari? Matius. Tetapi sebenarnya menurut kronologi, menurut waktu, yang pertama itu Markus. Nah, karena itu kita lihat kenapa kok para ahli bisa menyimpulkan Injil Markus sebagai Injil yang pertama. Pertama-tama saudara-saudari, mari kita lihat Markus itu berapa bab. Mari dilihat 16 ya. Matius berapa bab? 28 ya. Nah, Lukas berapa bab? Lukas 24. Mana yang paling pendek di antara 3 itu? Markus. Nah, biasanya kalau karya perdana itu langsung panjang atau pendek dulu. Nah, itu ya, paling gampang alasannya kenapa para ahli sangat pede ya, bahwa ini adalah Injil pertama karena itu Injil yang saling pendek. Ya. Nanti Injil yang pendek itu akan menjadi sumber inspirasi bagi 2 Injil sinoptik yang lain. Ya, baik. Tinggal ya. Nah, karena Injil ini adalah Injil yang pendek, bahkan terpendek, mesake nasibnya Injil Markus itu ya. Mesake. Kenapa mesake? Karena sempat dipandang sebelah mata gitu ya. Ya, dipandang sebelah mata, dianggap kurang lengkap gitu ya. Bahkan pernah dianggap Injil Markus itu hanya ringkasan dari Matius gitu ya. Karena tadi Matius berapa bab? 28. Nah, ada yang menganggap Injil Markus itu hanya ringkasan saja gitu ya. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang negatif terhadap Injil Markus yang memang adalah Injil yang ringkas dan pendek gitu ya. Nah, tetapi saudara-saudari, meskipun ya adalah Injil yang terpendek, ternyata Markus ini adalah Injil yang luar biasa. Nah, baru pada awal abad ke-19, jadi belum lama ya, kita kan abad 21, belum lama ada pandangan positif tentang Injil Markus ya, di mana rupanya ditemukan bahwa Injil Markus ini adalah Injil yang menampilkan wajah asli Tuhan Yesus dan para rasul. Ya. Kenapa? Karena penginjil Markus itu dia apa ya, dalam bahasa Jawa itu tanpa tedeng aling-aling, ya, menceritakan apa adanya peristiwa itu sebagaimana terjadinya. Nah, mari kita lihat ya. Betapa aslinya Injil Markus itu, sebentar ya. Nah, silakan. Bahannya akan dibagikan atau sudah dibagikan bahkan, ya. Jadi tenang saja, kita nikmati saja kebersamaan kita, belajar kita pada malam hari ini, ya. Nah, jadi sekali lagi dalam Injil kita, Injil yang pertama muncul, maksudnya yang dimasukkan itu Injil Matius. Tetapi bukan Matius yang tertua ya.
Justru Markus ya dalam urutan sini urutan yang kedua itu yang tertua. Ya. Nah, misalnya sebentar ya. Nah, coba dibuka misalnya Markus bab 8 ya. Markus bab 8 kita bandingkan ya Injil Markus dengan Injil yang lain. Markus bab 8 ya, bukan Matius ya, Markus. Markus bab 8 ayat. Sebentar, langsung saya carikan ayatnya yang bicara soal itu. 31 sampai 33. Markus 8 31 33. Ya. Kalau berdekatan dengan temannya yang bawa Alkitab juga, bukalah paralelnya. Nah, paralelnya itu mencarinya mudah, saudara-saudara. Ya. Lihat atasnya itu, ya kan, akan ada judul perikop ya. Nah, itu kan ada paralelnya, Matius 16, 21, 28. Ya. Jadi kalau sebelah menyebelah, yang satu buka Injil Markus, yang satu buka Injil Matius bab 16. Ya. Oke. Nah, silakan kalau sebelah menyebelah, satunya buka Injil Matius 16, ya. Nah, kita baca yuk. Kita baca, bisa pakai Alkitab Sabda juga ya di HP. Monggo Bu, minta tolong ya baca Injil Markus dulu ya, 31 sampai 33. Monggo diwawas. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matur nuwun. Sebelahnya apakah sudah membuka Injil Matius? Iya. Silahkan dicari Matius 16 ya. Iya. Iya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hari itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Cukup ya, terima kasih. Nah, coba saudara-saudari bandingkan Injil Markus dan Matius, perbedaannya apa? Dalam rincian mengenai reaksi Yesus terhadap Petrus. Ya. Silakan dilihat ya, kalau bersebelahan dilihat ya. Dalam Injil Markus, sebentar ya, saya beri batas dulu. Ya. Dalam Injil Markus bab 8 ayat 33 dikatakan apa? Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Nah, ada enggak hal itu dalam Injil Matius? Enggak ada. Yang dihilangkan Matius apa? Yesus ya?
Iya, jadi Yesus yang memarahi Petrus bilang ya dalam Matius. Iya. Nah, itulah kekasan dari Injil Markus. Injil Markus itu dia menampilkan peristiwa itu tidak pakai filter. Ya, dikatakan Yesus memarahi Petrus. Nah, kalau dalam Matius tidak dikatakan ya menegur, tidak dikatakan memarahi Petrus. Ya. Nah, Yesus berkata bahkan ya, tidak mengatakan apa menegur, nggak ada ya, nggak ada. Ya, jadi disensor oleh Matius. Nah, kenapa begitu? Karena begini, ya, dalam Injil Matius yang ditulis setelah Injil Markus, peran Rasul Petrus itu sangat dihormati, ya, karena gereja sudah menjadi lembaga yang kuat. Kalau ketika Injil Markus ditulis kan sudah awal-awal ya. Nah, struktur lembaga gereja itu belum kuat. Ya, Rasul Petrus perannya belum sangat menonjol gitu sebagai pemimpin gereja, sebagai Paulus, ya. Belum belum mantap gitu kelembagaan gereja. Tetapi ketika Injil Matius ditulis pada tahun 80-an, ya, itu struktur gereja sudah mantap dan Rasul Petrus itu begitu dihormati ya sebagai Paulus pertama. Masa Yesus memarahi Paulus pertama? Ya, jadi oleh penginjil Matius disensor bahwa Yesus pernah memarahi Rasul Petrus. Ya, nah, jadi sumbangan dari Injil Markus itu justru adalah menceritakan kisah Yesus dan para muridnya itu apa adanya. Nanti kalau panjenengan membaca Injil Markus, itu para murid itu nuwun sewu ya, dilukiskan apa adanya. Mereka yang tidak mengerti, para murid yang tidak kunjung memahami, ya, para murid yang ora dong-dong gitu ya, seperti kita, ya, ya, ramudeng, gitu ya, bola-bali, nyinau Alkitab kok ya ramudeng ya. Nah, itu adalah wajah asli para murid Yesus, terutama dalam Injil Markus. Nah, ini ya. Jadi kalau ingin melihat kehidupan tanpa filter ya dari komunitas Yesus dan para muridnya, kita bisa membacanya dalam Injil Markus. Begitu, ya. Justru sumbangan Markus adalah menampilkan Yesus tanpa filter ya. Kalau sekarang kan kita pakai Instagram itu kan ada filternya ya. Nah, TikTok sama ada filter beauty ya. Nah, ketika di TikTok kok putih, nah, tanpa filter ireng gitu ya. Nah, gitu ya. Pakai filter supaya apa? Kelihatan halus, kayak habis pakai skincare ya kan. Nah, tanpa filter biasa aja gitu ya. Nah, jadi Injil Markus itu Injil yang menampilkan ini wajah asli Yesus ya, tidak banyak dipoles. Nah, Markus ini menjadi sumber bagi dua Injil sinoptik yang lain, yaitu Matius dan Lukas. Ya. Nah, dan Markus juga punya dong kerangka iman, ya, kerangka teologi, bukan hanya tumpuan bahan atau hanya rangkuman ya. Ya, masa orang menulis rangkuman gitu kan? Ya pasti ada sesuatu lah yang baik gitu ya. Bukan hanya rangkuman, ada sesuatu yang ditawarkan juga misalnya. Ya. Nah, siapa pengarangnya? Nah, perhatikan baik-baik saudara-saudari. Kalimat pertama yang saya tampilkan di sana. Ya. Apa ibadahnya? Sejak abad kedua karya ini disebut Injil Markus. Berarti sebelum abad kedua bagaimana? Ayo, belum disebut Injil Markus. Karena saudara-saudari, kalau saya buka ya Alkitab kita ya. Nah,
banyak hal itu adalah tambahan redaksional dalam Alkitab modern. Judul perikop ini tidak ada dalam teks aslinya, ya. Teks-teks paralel juga tidak ada dalam teks aslinya. Catatan kaki juga bagaimana? Tidak ada dalam teks aslinya. Bahkan nama Injil itu dalam teks aslinya tidak ada. Ya. Jadi yang besar-besar diketik di sini ya, Injil Markus gitu ya, itu dalam teks asli, dalam lembaran atau gulungannya itu tidak ada. Nah, jadi tidak heran kalau karya ini nanti baru pada abad kedua baru diberi judul. Ya. Nah, Romo kok begitu Romo? Ya memang begitu gitu ya. Injil-Injil itu kan karya kuno, ya, yang anonim gitu ya, tanpa nama gitu, seringkali. Nah nanti oleh gereja perdana karya-karya anonim itu baru diberi nama. Ya seringkali begitu. Ya, jadi memang Injil-Injil itu diberi nama menurut tradisi gereja. Begitu. Ya. Nah siapa yang mengatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Markus? Ya, antara lain dari kesaksian yang namanya Matias ya. Ini tahun 120 Masehi. Yang mengatakan Markus adalah murid dan juru bicara Santo Petrus. Ya. Mari kita buka 1 Petrus 5:13. Ya, 1 Petrus 5:13. Jarang-jarang ya kita buka 1 Petrus ya. 1 Petrus 5:13. Monggo. Ya, kita membuka supaya kita punya ingatan visual akan teks ini. Jadi jangan hanya melihat slide, tapi mari kita buka. 1 Petrus 5:13. Siapa yang sudah menemukannya? Sudah? Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Ya, Markus disebut anakku. Ya, maksudnya ya anak rohani. Ya, jadi ada kedekatan emosional ya antara Santo Petrus dengan penginjil Markus. Nah, pertanyaan saya, Markus itu rasul atau bukan? Markus tuh ya. Rasul atau bukan? Bukan, ya, bukan. Tetapi Santo Markus adalah anak rohani dari Santo Petrus, gitu, ya. Sehingga valid sumbernya sangat kuat, ya. Sumbernya adalah kesaksian dari Petrus yang adalah rasul dan paus pertama, ya. Sehingga tidak semua Injil itu ditulis oleh rasul, ya kan? Ya. Rasul itu adalah mereka kelompok inti yang melihat dan mengikuti Yesus sejak awal sampai penyaliban. Baik, Paulus ketika dipenjara di Roma pada tahun 61 sampai 63 Masehi juga menyebut Markus. Jadi Markus ini dikenal oleh Rasul Paulus maupun Rasul Petrus. Nah, penjaranya ini. Nah, saya juga pernah ke penjara ini, ya, tidak masuk sih. Kalau masuk itu bayar $5 ya. Masuk penjara kok bayar gitu. Masih di bagian bawahnya ya, bagian bawah sini. Ya ini baru, tapi yang bawah itu asli. Nah, penjaranya Rasul Paulus dan Petrus. Ini dekat dengan Koloseum. Dekat dengan Koloseum di pusat kota. Ya. Nah, jadi dua rasul ini itu tidak selalu sehati, sejiwa, sejalan, sependapat ya. Nah, Rasul Paulus pernah mengkritik secara terbuka Rasul Petrus yang dianggapnya itu orang cetol gitu loh, ya. Nah, dalam sikapnya terhadap sunat, ya. Dan makanan haram berdosa.
Nah, di mana Injil Markus itu ditulis? Injil Markus itu ditulis di Roma, rupanya. Untuk siapa? Ya, untuk orang di Roma, jemaat di Roma, tahun 65. Karena Santo Markus ini mendampingi Rasul Petrus dan Paulus dalam perjalanan di Roma. Ya, maka Injilnya pun ditulis di kota Roma. Nah, Roma itu ya ibaratnya kalau sekarang ya seperti Jakarta gitu, ya. Jadi kota besar, metropolitan, di mana orang itu ya beragama tapi juga tidak begitu kusuk gitu ya. Ya asal-asalan saja seringkali ya. Jadi lingkungan kafir yang tidak mengenal tradisi Yahudi. Kan Yahudi itu kan di tanah suci. Ini kan di kota Roma, jauh sekali dari tanah suci. Ya, itu situasi penulisan. Tahun penulisan sekitar tahun 65 sampai 70 Masehi. Ya. Nah, Santo Petrus itu wafat tahun 64 ya, pada masa siapa? Kaisar Nero ya, yang menuduh orang Kristen membakar kota Roma ya. Nah, setahun setelah wafatnya Santo Petrus dimulailah penulisan Injil yang pertama. Karena gereja perdana lalu menyadari, aduh ini Rasul Petrus yang adalah soko guru kita sudah wafat. Ya, maka kesaksian tentang Tuhan Yesus harus segera ditulis karena rasul sudah ada yang wafat. Ya, nah itu. Tahun 70 nanti ada kehancuran Yerusalem. Itulah yang dikisahkan dalam Markus bab 13. Ya, yang dinubuatkan karena belum terjadi ketika Injil Markus ini ditulis. Dan Yerusalem itu baru terjadi tahun 70. Ya. Nah, bagaimana proses munculnya Injil-Injil kita, terutama Injil pertama kita? Barusan saya sebutkan wafatnya Santo Petrus ya, yang kemudian membuat jemaat gereja perdana berpikir, bagaimana ini? Ya, sumber utama kita salah satunya Rasul Petrus barusan wafat. Nah, sehingga kita perlu menuliskan ya apa yang tadinya hanya diwartakan secara lisan. Nah, di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudari, tulisan yang tertua itu bukan Injil, tetapi apa? Surat siapa? Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu sudah menulis surat sejak mulai tahun 50. Sementara Injil Markus tadi ditulis tahun berapa? Saudara-saudara? Ya, mari kita buka 1 Korintus 15 3-5. 1 Korintus 15 3-5. Ya. Ini adalah aku percaya versi gereja perdana. 1 Korintus 15 3-5. Sekarang yang sebelah kanan ya, yang belakang. Monggo. Siapa yang sudah mendapatkan membaca, menemukan teks itu? 1 Korintus 15 3-5. Sampun Bu dari Alkitab saudara? Nah itu boleh Bu ya. Ya. 1 Korintus 15 pasal 16 ayat 3-15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci pasal 15, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci 15 pasal 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada
dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesuai dengan kitab suci. Nah, itu kitab suci yang mana yang dimaksud ya? Yesus sudah wafat sesuai dengan kitab suci. Nah, kitab suci aja Injilnya baru ditulis tahun 65. Lalu yang dimaksud kitab sucinya siapa itu ya? Kitab suci Paulus bukan? Kitab suci yang mana yang dimaksud di situ? Apa? Tadi saya mendengar jawaban Markus belum ditulis. Iya, jadi Rasul Paulus itu mengatakan Yesus wafat dan bangkit sesuai kitab sucinya siapa? Dari gua Taurat ya, atau secara luas perjanjian lama. Ya, jadi wafat Yesus itu memenuhi nubuat perjanjian lama, itu yang mau dikatakan. Ya, jadi kata kitab suci di situ bukan menunjuk pada Injil yang belum ditulis, tetapi menunjuk pada perjanjian lama. Ya, bahwa Yesus itu memenuhi nubuat-nubuat misalnya dalam kitab Samuel tentang Mesias, ya. Yesaya, Mesias yang menderita. Ya. Jadi teks tadi yang barusan kita baca 1 Korintus 15 3-5 itu adalah kredo gereja perdana. Ya. Yang nanti dalam perjalanan kredo itu akan berkembang sampai menjadi kredo syahadat para rasul dalam konsili Nikea Konstantinopel, atau yang singkatannya versi singkatnya kita doakan setiap misa hari Minggu. Ya. Nah itu saudara-saudara. Jadi Injil pertama itu ditulis katakanlah ya tahun 65 atau 15 tahun setelah Rasul Paulus menulis surat-suratnya yang pertama. Ya. Antara lain surat 1 Korintus. Nah, Injil Markus ini menjadi perintis jenis sastra baru yang namanya Injil, ya, atau riwayat hidup Tuhan Yesus. Nah, inilah peran dari Injil Markus. Dialah yang pertama menulis riwayat hidup Tuhan Yesus. Begitu, ya. Selama ini sudah ada surat-surat Paulus, tapi Paulus tidak pernah menulis sebuah Injil, ya, tetapi surat-surat yang menjawab persoalan jemaat. Nah, jadi kita bersyukur karena kita punya Injil Markus ya, yang menjadi Injil perdana. Begitu. Apa yang khas dalam Injil Markus ini? Markus itu ketika menulis dia sangat jarang menggunakan kata kerja masa lalu. Ya, jarang mengatakan Yesus telah, gitu ya, jarang. Yesus menyembuhkan. Yesus memanggil. Tidak dikatakan Yesus telah memanggil atau sudah memanggil, enggak. Ya. Jadi Santo Markus itu ingin menghadirkan Tuhan Yesus yang aktif berkarya. Ya, yang berkarya bukan hanya di masa lalu tetapi sekarang. Maka Injilnya sangat enak kita baca. Ya. Injilnya ringkas, lalu kata kerjanya itu pada masa sekarang. Ya, sehingga terasa kisah Yesus itu hidup bagi kita. Ya, terutama dalam Ekaristi. Jadi, ya, sumbangan Injil Markus adalah menghadirkan Yesus yang hadir saat ini juga kepada kita dengan kata kerja masa sekarang. Ya, bukan dulu, telah, sudah, ya, tidak. Nah, tetapi kita ingat bahwa Injil Markus itu ya tidak seperti pom bensin ya. Kalau pom bensin gimana? Mulai dari nol ya Kak, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, Injil itu tidak mulai dari nol. Kenapa? Karena kan sudah ada bahan-bahan ya yang tersedia bagi dia. Ada kumpulan perumpamaan Yesus, ada kumpulan mukjizat Yesus, ada kumpulan kisah sengsara Yesus. Nah, nanti Penginjil Markus itu menyusun, mengambil, mencuplik gitu ya dari kumpulan-kumpulan itu disusun menjadi sebuah riwayat hidup Yesus. Ya, begitu. Nah, tetapi kerangka yang dibuat oleh penginjil Markus itu bukan murni kerangka sejarah ya,
Injil itu memuat sejarah, tetapi bukan berarti bahwa Injil adalah sejarah murni. Ya. Karena Injil itu adalah sejarah iman. Nah, ini kata kuncinya ya. Alkitab itu memuat sejarah, tetapi Alkitab itu tidak bermaksud mencatat sejarah murni dalam arti kronologi yang beruntun, ya, yang logis dan selalu konsisten. Ya. Alkitab itu adalah sejarah iman, ya. Artinya sejarah yang direnungkan dalam iman, gitu ya. Nah, sejarah iman. Iman yang menjadi kata kuncinya, bukan sejarahnya. Ya. Nah, karena itu seringkali kalau kita membaca Injil Sinoptik, rinciannya kan beda-beda. Loh Romo, ini tadi Yesus berkhotbah di atas bukit Romo. Loh kok di sini kok nggak di atas bukit ya Romo? Yang benar yang mana Romo? Nah, kayak gitu ya, seringkali. Loh Romo, di sini dikatakan 4.000 orang dapat pergandaan roti. Di sini 5.000 orang Romo. Ini yang benar yang mana Romo? Nah, itu ya. Bukan sejarah yang murni dan rinci yang seperti yang kita sekarang yang mau ditampilkannya, tetapi sejarah iman. Ya. Susunan Injil Markus ya sangat sederhana ya. Sebenarnya hanya 2. Bagian pertama itu rahasia Mesias. Bagian kedua rahasia anak manusia. Nah, rahasia Mesias itu kesannya apa? Yesus selalu melarang orang untuk mengatakan siapa dirinya. Ya, itu dari bab 1 sampai bab 8 ayat 26. Ya. Lalu ada nanti pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, yang mengakhiri bagian rahasia Mesias. Ya. Tetapi nanti ya setelah pengakuan Petrus itu masih ada lagi rahasia anak manusia. Maksudnya seperti apa? Kita dalami pelan-pelan ya. Kita tidak mengejar tuntasnya Tuhan hari ini karena mustahil. Ya, yang kita kejar adalah pemahaman kita akan apa itu Injil sebenarnya. Ya, dan bagaimana penginjil itu menyusun Injilnya dengan pandangan iman atau pandangan sejarah iman yang tertentu. Nah, jadi Injil Markus itu sangat sederhana, saudara-saudara ya. Dibagi jadi 2 bagian besar dengan pengakuan Petrus sebagai pusatnya. Bab 8 tadi ya. Nah, kita lihat ciri Injil Markus ya. Markus itu mengawali Injilnya dengan ungkapan ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, di tengah Injil, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, saya jelaskan dulu deh. Yesus Kristus. Kristus itu bahasa Yunani. Ya, Kristus itu bahasa Yunani yang artinya apa? Kristus yang diurapi. Nah, bahasa Yunani ini, Kristus ini sebenarnya dia menerjemahkan kata Ibrani Mesias, yang artinya juga sama, dia yang diurapi. Nah, sehingga saudara-saudari jangan bingung ya dengan 2 gelar ini. Mesias dan Kristus itu sama. Mesias itu bahasa apa tadi? Ibrani. Nah, Ibrani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristus. Ini Yunani. Ini Yunani itu namanya Yujum itu. Namanya Yujum, Euphonira gitu ya. Nah, artinya apa? Kristus yang diurapi.
Masiah. Nah, jadi dalam Injil Markus nanti di akhir-akhir di ayat 15 ayat 39 Yesus diakui oleh kepala pasukan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, lihat bagian awal, Yesus Kristus anak Allah. Jadi penginjil Markus itu mengawali Injilnya dengan gelar anak Allah dan menutup Injilnya juga dengan anak Allah. Jadi yang mau ditekankan adalah Yesus sebagai anak Allah. Itu. Yang menjadi manusia, ya, yang wafat untuk kita. Dan dia adalah yang diurapi, Mesias yang dinantikan oleh bangsa Yahudi. Ya. Nah, Markus itu menekankan kisah. Ya. Sementara nanti Injil yang kedua, Matius, penekanannya bukan kisah, tetapi adalah sabda. Ya. Dalam Injil Markus yang ditekankan adalah pribadi Yesus yang berkarya, bukan pertama-tama yang bersabda. Ya. Nah, sekarang kita lihat yuk Injil Matius. Ya. Temukan dalam Injil Matius kumpulan sabda Yesus. Temukan. Matius berapa? Matius 5. Ya. Matius dibaca dari komanya ya. Ya, pasal Matius 5 pasal 1 pasal bab 5 sampai 7 lebih mungkin. Ya, lalu banyak sekali lebarnya. Kalau dari ambil dari pasal 5 ada ayat 3 sampai 12. Ya, lalu saya langsung buka lagi ya. Nah, nanti ada lagi kumpulan khotbah lagi, ya, atau kumpulan perumpamaan di bab 10. Kumpulan perumpamaan. Nah ini, 13 10 ya. 13. Nah, perumpamaan itu kan semuanya perumpamaan itu ya. Nah, dalam Injil Markus tidak ada itu. Nah, tidak ada. Jadi Injil Matius, bukan Markus ya, Injil Matius menekankan apa? Khotbah atau perumpamaan, sabda. Ya, sementara Injil Markus tidak menekankan pribadi Yesus yang berkarya. Ya, jadi kalau saudara-saudari ingin menyimak sabda Yesus, ingin tahu banyak belajar tentang perumpamaan Yesus, jangan membaca Injil Markus. Ya, carilah di mana? Matius. Di situ ada banyak. Ya, sampai babnya menjadi berapa Matius babnya? 28. Ya. Jadi penginjil Matius itu sebenarnya di depan mereka itu ada bahan-bahan yang aneka ragam, ya. Tetapi masing-masing itu memilih bahan-bahan itu gitu. Oh, saya Markus, saya tidak fokus pada sabda, maka sabdanya saya ambil sedikit-sedikit aja gitu ya. Nah, kalau saya Matius, saya mengambil banyak sabda perumpamaan Yesus, saya masukkan di Injil saya, karena saya mau menekankan hal itu, gitu. Ya. Nah, sebenarnya bahan yang di depan para penginjil itu kurang lebihnya sama, tetapi yang diambil itu beda-beda. Ya. Dan itulah mengapa kita sangat memerlukan keempat Injil kita, karena saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi, punya fokus tertentu. Ya. Nah, ini ya tahap pertama rahasia Mesias. Saya cepat-cepat aja ya. Petrus, nanti bisa dibaca sendiri, rahasia anak manusia, ya, ada kata kuncinya, nanti bisa dibaca sendiri ya, tenang saja, ya. Tenang aja Bu, nanti saya bagikan Bu, ya, ada dalam WA nanti akan diberikan ya. Nah, kita tidak punya cukup banyak waktu saudara-saudari untuk mendalami Injil ini, kita harus geser ya ke Injil yang berikutnya, yang tidak kalah menarik ya. Nah, kita geser, kita melihat Injil yang berikutnya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin satu dari Injil Markus.
Monggo, minta tolong panitia. Monggo. Ya. Terima kasih Romo. Kalau tadi dikatakan bahwa Injil itu adalah sejarah iman. Iya. Lalu ada kata historia damus. Apakah Injil itu juga semacam historia damus yang menceritakan sejarah komunitas, sejarah paguyubannya Yesus? Iya, gereja perdana ya, para murid. Terima kasih Pak. Bagus pertanyaannya Pak. Historia domus ya. Historia itu sejarah, domus itu rumah atau ya komunitas. Bisa dikatakan Injil adalah historia domus. Tetapi bukan hanya soal pencatatan kronik ya, tetapi adalah pewartaan akan siapa dan apa Tuhan Yesus itu yang dikerjakan di dalam. Begitu ya. Jadi memang betul historia, tetapi ada tujuan pewartaannya. Bukan untuk konsumsi internal, tapi untuk dibaca umum. Begitu. Silakan pertanyaan kedua tadi. Iya, sekedar ya. Sudah beberapa waktu yang lalu, mungkin pada awal masa pandemi, Bapak Kardinal mengeluarkan apa ya, istilahnya YouTube. Iya, betul. Sampai dengan episode yang ke-33 saya mengikuti itu. Luar biasa, sangat menarik. Ya. Cuma apa ketelatenan yang membuat saya sendiri merasa kurang telaten, seharusnya bisa mengikuti terus, tapi sampai saat ini mungkin episode yang ke berapa, mungkin 80 sampai 100 belum sampai mengikuti ke sana. Yeah. Tapi ke arah yang pemahaman Injil Markus itu tadi, dari yang apa sejauh saya bisa menangkap yang disampaikan oleh Bapak Kardinal, Injil Markus adalah digunakan sebagai dasar Injilnya apa calon baptis. Iya. Calon baptis. Iya. Dikatakan bahwa memang kalau ingin memperkenalkan Yesus, yang paling ideal memang melewati Injil Markus ini. Iya. Apakah itu memang karena tekanan dari atas apa yang disampaikan Romo tadi di dalam Injil Markus itu menyampaikan karya-karya Yesus, memberikan gambaran Yesus secara apa tanpa tadi ngaling-ngaling. Iya, betul. Iya. Itu loh. Iya, benar sekali bahwa Injil itu sarana untuk pengajaran ya, sarana katekese. Karena pada saat itu namanya karya tertulis itu kan sangat langka. Orang mendengar itu lisan saja. Nah, ini Injil Markus Injil Markus adalah Injil pertama yang bisa diikuti, dibaca, cukup ringkas dan memuat pokok-pokok iman Katolik atau Kristiani pada waktu itu. Ya, sehingga betul bahwa Injil ini sangat bermanfaat untuk membimbing orang yang baru mengenal Tuhan Yesus. Maka juga bisa, saudara-saudari, kalau mau mendampingi atau lumayan atau siapapun simpatisan, diminta baca dulu Injil Markus yang ringkas, begitu, ya. Jangan Injil Matius ya, 28 bab ya. Kita aja belum tentu habis bacanya. Apalagi. Nah, kita lihat sekarang keindahan Injil Matius ya. Kita lihat keindahannya. Nah, saya belum pasang konektornya. Sekali lagi kita tidak mengejar selesainya bahan ya, karena ini bahannya nggak habis ya. Tapi kita kejar pemahamannya, gitu ya, pemahamannya. Nah, Injil yang terlengkap ya, tidak ada yang mengalahkan Injil Matius panjangnya ya kan. Lukas berapa? Berapa Pak? 24. Nah, tetapi meskipun panjang, Injil Matius ini sangat teratur. Ya,
sehingga juga bisa membantu kita mengajar selain tadi Injil Markus. Nah, buktinya keteraturan itu apa? Tadi sudah kita lihat, ya, ada kumpulan khotbah, ya, bab 13 ada kumpulan perumpamaan, nanti di akhir-akhir ada kumpulan kisah sengsara Yesus dan sebagainya. Jadi teratur Injil Matius itu. Ya. Nah, penulis Matius, lihat cermati kembali ya. Apa ini? Sejak abad kedua, ya, Injil ini dihubungkan dengan Rasul Matius yang ada juga Lewi. Tetapi sejujurnya para ahli juga belum sepakat ya. Siapa sih yang menulis Injil Matius? Apakah betul Lewi itu atau muridnya atau siapa? Ya. Nah, sekali lagi kita dalam belajar Alkitab itu seringkali menemui ketidakjelasan historis, yang mana itu sangat wajar karena memang Injil-Injil itu ketika ditulis muncul pertama itu tidak ada nama pengarangnya. Ya, baru nanti tradisi gereja memberi nama Injil-Injil itu. Begitu, ya. Lalu yang penting kan bukan bahwa siapa yang menulis kan, tetapi isinya kan yang penting. Nah, itu juga ya. Jadi kita tidak perlu pusing siapa sih yang menulis ya. Tetapi yang penting kan isinya. Nah, yang jelas penulis Injil Matius itu seorang Yahudi Kristen. Dia punya pengetahuan yang mendalam tentang dunia perjanjian lama. Ya, mau buktinya? Buka Matius 1. Iya. Silsilah Tuhan Yesus. Itu nama-nama dari mana silsilah itu? Dari perjanjian lama, ya. Injil Markus bab 1 bicara tentang siapa Injil Markus? Yohanes Pembaptis. Ya. Coba lihat Injil Markus bab 2. Injil Matius bab 2. Ya, lihatlah catatan kakinya, lihatlah catatan kaki di bawah. Itu catatan kakinya banyak atau enggak itu? Banyak. Diambil dari mana catatan kakinya? Dari ya Hosea, dari Yesaya, raja-raja gitu ya. Nah, berarti Injil Matius itu aroma atau ya nuansa Yahudinya itu yang paling kental. Ya. Maklum saja penulisnya itu seorang Yahudi Kristen yang mau meyakinkan saudara sebangsanya. Kurang kafir berarti. Ya, bukan murni kafir sih. Ya nanti kafir itu terutama identitas yang jemaatnya kebanyakan orang kafir itu penginjil, ya. Begitu. Jadi warna Yahudinya sangat kental dalam Injil Matius. Kapan ditulis? Antara tahun 80 sampai 90. Ya. Dan sudah memuat penggambaran runtuhnya Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Ya kan? Tulisnya kan 10 tahun sesudah kehancuran Yerusalem. Ya, jadi gambaran tentang kehancuran Yerusalem itu lumayan rinci dalam Injil Markus. Kalau dalam Markus masih abstrak gitu ya gambarannya tentang keruntuhan Yerusalem. Itu dasarnya kenapa dikatakan ditulis mulai tahun 80 ya. Nah, lingkungan dan tujuan penulisan Matius ya ditandai tadi dua peristiwa penting. Ya, kehancuran Yerusalem pada tahun 70 dan masuknya orang-orang kafir non-Yahudi ke dalam gereja. Ya, sehingga Injil Matius merasa perlu untuk menulis keyahudian karena banyak orang-orang bukan Yahudi itu ingin masuk ke dalam gereja yang nyatanya didominasi oleh orang-orang Yahudi. Nah ini ya, kehancuran Yerusalem dan kehancuran Bait Allah ya pada tahun 70. Tuh, kita cepat aja. Nah jadi ditujukan memang terutama bagi orang Yahudi Kristen yang perlu dikuatkan dalam iman yang baru, iman Kristiani, dalam melawan
serangan dari orang sebangsanya, dari orang Yahudi yang mengajak kembali ke tradisi Yahudi. Begitu. Jadi Injil ini ditulis oleh seorang penulis Yahudi Kristen untuk meyakinkan orang Yahudi Kristen agar bertahan dalam imannya. Jangan kembali ke agama yang lama. Yakinilah Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias itu. Ya. Monggo. Bisa dikatakan Injil Matius itu sebagai suatu bentuk perang terhadap Judaisme pada saat itu. Kalau kontra murni tidak juga sih. Dia juga menghargai unsur-unsur Yahudi, tetapi mengarahkannya kepada Tuhan Yesus. Begitu, ya. Nah, maka lihatlah ya, dikatakan dalam Injil Matius bab 1, Yesus gelarnya apa? Anak Daud. Nah, Daud itu siapa? Raja Yahudi, kan? Yang penting sekali. Dan anak Abraham, gitu ya. Nah, Abraham ini kan siapa? Bapak bangsa Israel terutama ya, dan segala bangsa. Nah, jadi penginjil Matius itu berusaha merangkul orang-orang Yahudi Kristen, ya. Dan dikatakan, ini kan ayat yang sangat terkenal ya, Yesus tidak meniadakan Taurat, ya. Tetapi ditekankan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Yesus, anak manusia itu berada di atas Taurat gitu. Ya. Dia adalah Tuhan atas aturan-aturan Taurat. Itu yang mau disampaikan dalam Injil Matius. Ya. Nah, katekese untuk jemaat. Jadi, Injil Matius itu sebenarnya meskipun panjang ya, tetapi ditulis untuk orang-orang sederhana sebenarnya. Ya. Banyak khotbah mengenai orang kecil, dan ada juga kritik terhadap orang kaya yang sayangnya menjauh dari Tuhan. Ya. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan untuk pembinaan jemaat. Ya. Nah, yang ditekankan apa? Ada beberapa hal. Perintah kasih pada Allah dan sesama, Matius 22, dan Ekaristi, ya, yang diceritakan 2 kali dalam bab 14 dan 15. Coba dilihat ini ya, Matius 14-15 itu tentang apa sih? Ya, perikop-perikopnya judulnya apa? Mari kita lihat. Ya. Judulnya apa? Matius 14. Coba dibalik. Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu Matius 15 apa yang dikatakan di sana? Ya, lalu kita ada lagi. Nah, Yesus memberi makan perikop terakhir apa? 4.000 orang. Jadi diulang tentang Yesus memberi makan pada ribuan orang itu diulang 2 kali ya. Menekankan Ekaristi, perjamuan, ya, penggandaan roti, ya, tentang roti itu menjadi penekanan dalam Injil. Ya. Ya, doa dan liturgi Matius 18:20 apa sih bunyinya? Mari dibaca. Matius 18:20. Matius 18 pelan-pelan 20 ya. 20 dibalikkan. Ini 20. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Ya, ini ayat emas ya, Matius 18:20. Nah, ini ayat emasnya. Ya. Nah, juga Matius itu sangat khas ya, karena oke lah dia ditulis untuk orang Yahudi Kristen, tetapi dia tidak melupakan tugas misioner gereja. Ya.
Sejak Matius 1 dalam silsilah Yesus ada tokoh-tokoh bukan Yahudi, saudara-saudara. Misalnya siapa? Rut, bangsanya Rut apa? Moab. Rahab, aslinya Kanaan dan Israel. Ya. Nah, ada juga orang Majus ya. Nah, orang Majus itu dari mana? Dari timur ya, dari NTT ya. Atau dari Papua, bukan. Timurnya itu maksudnya mana? Timurnya waktu itu? Timur itu dari Mesopotamia, dari Babilonia gitu ya. Nah, mereka itu orang Majus itu ahli perbintangan. Dan mereka bukan orang Yahudi kan. Nah, itu. Kenapa disebut di sana sini ada orang bukan Yahudi? Karena jemaat Matius adalah Kristen Yahudi dan juga orang non Yahudi yang menjadi Kristen. Maka mereka juga disapa oleh Injil ini, ya. Nah, tampak sekali unsur perutusan kepada bangsa-bangsa. Dalam Injil Matius bab 2, Yesus saja mengungsi ke Mesir. Ya. Lalu ketika dewasa, Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum bab 8. Dan anak wanita Kanaan, ya, bukan Yahudi, bab 15. Ya, jadi kelihatan sekali warna misioner gereja juga dalam Injil Matius. Ya. Dan Injil Matius itu, saudara-saudari, bab 1 sampai 4 itu tokoh utamanya adalah Santo Yusuf. Ya, berapa kali Santo Yusuf bermimpi dalam Injil Matius? 2 kali. Kurang. Mimpi Yusuf ada berapa? Pertama waktu apa? Mimpi pertama Yusuf. Ya, ketika mau mengambil Maria sebagai istrinya. Kedua mimpi apa lagi? Ketika apa? Mengungsi ke Mesir. Mimpi ketiga kembali ke Mesir. Ya. Jadi saudara-saudari, kalau ingin mengenal Santo Yusuf, bukalah, bacalah Injil Matius. Kalau ingin mengenal Maria, bukalah Injil apa? Lukas. Lukas itu Injil Maria. Ya, nanti kita lihat sekali lagi ya, Lukas. Nah, bahkan Pilatus yang adalah orang kafir, ya, membela Yesus sebenarnya. Ya, jadi citra orang non Yahudi dalam Injil Matius itu sebenarnya positif. Ya. Dan diakhiri Injil ini dengan Matius 28. Isinya apa? Matius 28. Ayo dibuka. Ya, perintah Yesus apa? Matius 28. Apa? Perintah Tuhan Yesus 28, perintah yang paling penting. Ya, monggo di perintahnya adalah mana? Yesus ini nih, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Coba dilihat Bu perikopnya, ya, judulnya apa perikopnya? Perintah untuk memberitakan Injil. Ada nggak paralelnya dalam Injil lain? Berarti hanya ada di Injil Matius. Nah, itu ya. Jadi perintah memberitakan Injil kepada para bangsa, membaptis itu hanya ada dalam Injil Matius. Itulah yang mau ditekankan oleh Injil Matius. Gitu ya. Nah, kenapa begitu? Ya, kita bisa memahami Matius itu ditulis tahun berapa? 80, ketika ya gereja sudah semakin mantap toh. Dan gereja sudah berkontak dengan banyak bangsa. Dan gereja semakin meluas pada zaman itu, bukan hanya di Israel. Ya, kalau gerejanya Santo Markus itu masih terbatas di Israel kan. Katakanlah ya paling pol sampai Roma. Itu pun karena dua rasulnya di penjara di sana kan. Nah, jadi kita bisa melihat perkembangan gereja juga di dalam Injil-Injil kita. Ya, gereja yang semakin meluas, semakin universal itu tampak sekali dalam
perintah memberitakan Injil dalam Injil Matius bab 28. Yang gereja yang makin maju, meluas dan ingin menyapa seluruh dunia. Ya susunannya apa? Mudah sekali. Ya khotbah, gitu kan? 5 khotbah. Ya diakhiri dengan rumusan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini. Nah ini khotbah-khotbahnya ya. Tuh 5, 7, 10, 13, 18, 24, 25. Ya. Ini saya cepat aja ya, cepat aja. Siapa Yesus menurut Matius nanti bisa dibaca sendiri karena kita masih punya Injil yang 3. Injil Lukas, ya. Ini juga ada Mas Lukas ya. Silakan kalau ada yang mau tanya tentang Injil Matius ya. Kepasannya sudah kita lihat bedanya dengan Injil Markus tadi ya. Kita lihat datanya dulu. Silakan kalau ada yang bertanya. Monggo, oke. Saya tidak terbiasa kalau bertanya. Terima kasih. Monggo, oke. Tanya itu, yang Injil Markus itu kan yang tertua, tapi mengapa yang ditulis pertama kok Matius itu kenapa ya Dok? Dalam Alkitab kita ya, sebentar saya tarik dulu banyak. Jadi jawaban sebenarnya begini Bu, karena memang pemahaman para ahli terhadap mana Injil yang tertua itu baru terakhir gitu. Tadinya banyak orang berpikir Injil Matius itu yang pertama, ya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata bukan Matius ya, tetapi justru adalah Injil Markus. Ya, jadi seringkali yang kita terima itu memang tidak mencerminkan pemahaman modern. Ya, jadi urutannya ketika kanon itu dibuat memang adalah seperti itu. Ya, orang belum terlalu memahami pada saat itu dibuat kanonisasi dilakukan bahwa Injil yang pertama itu Injil Markus. Jadi Ya. proses ya namanya. Proses ya, baru kemudian para ahli dan juga gereja semacam ya menyepakati gitu ya bahwa Injil Markus itu yang pertama. Dan tidak diubah ya namanya. Tidak diubah karena kanonnya itu sudah jadi dalam Konsili Kartago tahun 380-an Masehi. Jadi kanon ini sudah mantap sejak abad ke-4. Ya. Bagus pertanyaannya ya, sangat kritis. Ya, sangat cermat. Nah, ini Injil yang sangat indah ya. Injil Lukas ini Injil yang sangat indah karena beberapa alasan. Ya. Injil Lukas ini, saudara-saudari, dia itu terdiri dari sebenarnya 2 bagian, ya. Yaitu apa? Penginjil Lukas menulis apa dan apa? 1, jelas Injil Lukas. Yang kedua, menulis apa? Kisah para rasul. Ya. Nah, jadi kalau nggak percaya, kita buka yuk. Lukas 1, 1-3 dan Kisah 1, ya 1-3 juga. Mari kita buka. Lukas 1, 1-3 dan Kisah 1, 1-3. Siapa ayo yang mau membaca? Monggo, ya, Ustaz. Lukas 1, silakan. 1-3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Baik, cukup Saudara ya. Lihat ya ayat lihat ayat 2.
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula sebagai saksi mata dan firman. Nah, lalu ayat berikutnya, aku memutuskan untuk apa? Menyelidiki dan membukukannya secara teratur bagi. Nah, kalau kita baca, kita cermati, Lukas itu sebenarnya mengakui bahwa karyanya itu bukan karya yang pertama. Ya, dia mengakui bahwa sudah ada apa? Orang lain yang sudah menulis gitu kan. Nah, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Yang dimaksud oleh penginjil Lukas itu adalah Injil-Injil yang lain yang sudah disusun sebelum Injil Lukas. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat kisah 1:1. Kisah 1:1. Siapa yang sudah membuka kisah 1:1? Monggo kisah. Ya. Hai. Hai Theophilus. Yang pertama. Hai Theophilus. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku mulai tentang ibadah sesuatu yang ditularkan dan diajarkan Yesus. Karena pada hari ia meninggal. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya kemarin Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka ia Hai Theophilus, Lukas 1 kepada siapa? Lukas 1 ditulis kepada siapa? Theophilus juga. Theophilus yang mulia. Nah, jadi baik Injil Lukas maupun kisah para rasul itu ditulis kepada Theophilus. Lalu dalam kisah 1:1 dikatakan, hai Theophilus, dalam buku yang pertama. Nah, maksudnya Injilnya tadi. Theophilus itu siapa? Nah, ini memancing jawaban yang sangat dahsyat. Ya. Theophilus itu ada dua arti, saudara-saudara. Ya. Theophilus, Theo itu dalam bahasa Yunani artinya apa ya? Theo, Tuhan. Ya. Ya. Theo, Tuhan kan Tuhan. Theophilus. Philus itu artinya anak, ya. Sorry, bukan anak, tapi yang dikasihi, ya, yang dikasihi. Kita tahu kan ada philadelphia, philo, ya, philo itu artinya cinta, ya, dikasih. Jadi Theophilus itu artinya yang dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi Tuhan. Ya. Nah, Theophilus itu nama yang ambigu, saudara-saudara, yang mendua arti. Satu, bisa jadi memang ada seorang bernama Theophilus, sahabatnya Lukas. Tetapi juga Theophilus itu bisa menjadi siapapun yang mencintai atau yang dicintai Tuhan. Ya. Jadi Theophilus itu bisa berarti semua orang yang mencintai Tuhan, termasuk kita di dalamnya. Nah, jadi Theophilus itu adalah kita. Ya. Santo Lukas menulis Injilnya dan kisah para rasul itu untuk kita, untuk orang yang mengasihi atau juga dikasihi oleh Tuhan. Ya. Baik. Kisah para rasul nanti dia mengisahkan lahir dan berkembangnya gereja, ya, yang melanjutkan pewartaan tentang Yesus dalam Injil. Jadi saudara-saudari, kalau ingin membaca lengkap karya Lukas, bacalah Injil Lukas dan apa? Kisah para rasul. Maka sebenarnya setelah membaca bab terakhir Injil Lukas, yaitu bab berapa? 24, kita lewati dulu Injil Yohanes, kita membaca kisah
para rasul, karena itu adalah kelanjutan dari Injil. Begitu ya. Jadi memang buku dalam Alkitab kita itu seringkali penyusunannya itu tidak tidak berurut gitu loh. Ya karena ya mana mungkin Injil Yohanes dikalahkan oleh kisah para rasul, kan tidak mungkin juga ya. Maka Injil Yohanes ditaruh segera sesudah Injil Lukas. Tetapi kita tahu bahwa Injil Lukas itu belum berakhir. Ya, dia dilanjutkan dengan kisah para rasul. Nah, Injil Lukas itu cirinya Yunani. Kalau Matius tadi cirinya apa? Yahudi. Nah, jadi Injil Lukas itu adalah saksi perkembangan gereja dari Palestina ke dunia Yunani. Ya. Dan Santo Lukas ini seorang yang ulung sekali dalam mengolah bahan dalam menulis Injil. Dia mengatakan dalam pengantar Injilnya, aku memutuskan untuk membukukannya secara teratur. Jadi penginjil Lukas itu satu-satunya Injil yang memberi pendahuluan atau pengantar dalam Injil. Penginjil-penginjil yang lain tidak memberikan pengantar. Ya. Hanya Lukas yang memberikan pengantar untuk mengatakan apa tujuannya dia menulis Injil. Nah, siapa dia? Sejak tahun 180 Masehi, jadi juga abad kedua, Lukas disebut sebagai penulis Injil Lukas dan Kisah. Ya. Dalam Filemon ayat 24, salam kepadamu dari Markus dan sebagainya, dan Lukas teman sekerjaku. Jadi siapakah Lukas ini? Teman sekerjanya siapa? Paulus, ya, yang bersama dengan beliau antara tahun 61 dan 63. Ya. Nah, kol itu apa sih kol? Kol itu sayur ya. Kol. Di Gunung Kidul tuh kol itu ya angkutan umum itu. Tempat kol, padahal tulisannya COLT ya kan? Col, macamnya dari kol. Kolose 4:14 menyebut Lukas sebagai tabib. Ya. Maka namanya aja dokter ya kan? Ya kan nggak ada ya dokter yang sewu bodoh kan nggak ada. Ya. Maka dalam menulis itu Santo Lukas itu juga sangat cerdas, cerdik dan teliti, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan tubuh manusia, ya, tentang penyakit. Itu Santo Lukas ketika mengatakan Yesus menyembuhkan, itu gambarannya lebih rinci daripada penginjil-penginjil yang lain. Ya, nah, seperti itu. Karena memang profesinya tabib. Jadi siapa Lukas? Seorang dari lingkungan bukan Yahudi, kawan seperjalanannya Paulus. Dia seorang tabib atau dokter dan seorang terpelajar yang menulis dengan baik. Kalau saya simpulkan, Lukas itu jodoh idaman. Benar ya? Wes pintar, gitu kan? Menulisnya ya ape, gitu ya. Ya itu Lukas. Rapi, teratur. Ya. Mungkin ganteng juga. Iya. Kalau perjalanan Rasul Paulus, ya, yang setia. Nah, Lukas itu jodoh idaman. Nah, tempat penulisan di mana ditulis sama seperti Injil Markus. Diperkirakan di Roma, ya, di mana, ya ini menarik ya. Santo Lukas itu membaca Injil Markus juga di Roma. Ya, jadi Injil Markus itu menjadi acuan bagi penulisan Injil Lukas. Tahunnya ini tahun 80 sampai 90. Ya, di mana Lukas juga sudah menceritakan secara rinci terjadinya kehadiran Yerusalem tahun 70. Ya, jadi pasti ditulis setelah tahun 70, ya, karena tulisannya sangat rinci. Tujuannya apa? Nah, ditulis untuk orang
yang jauh secara geografis dan secara waktu atau kronologis dari Tuhan Yesus. Ya. Tujuan Lukas menulis Injilnya, Lukas 1 bab 4 untuk berkilas. Lukas 1 bab 4 ya. Lukas 1 ayat 4. Lukas 1 ayat 4 tadi ya. Bacakan dari Al-Quran. Ya, ayat 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Iya, jadi untuk meyakinkan ya bahwa apa yang diajarkan oleh para rasul, oleh pewartaan khotbah itu sungguh benar. Ya, jadi tujuannya itu. Nah, sekarang saya mau menggambar lini masa atau timeline atau kronologi Tuhan Yesus ya, supaya kita semua punya gambaran ketika kita merenungkan dan membaca Injil. Nah, kemarin sepertinya sudah saya singgung di sini, semoga Yesus lahir tahun berapa, saudara-saudari? Tahun 4 sebelum Masehi, ya, karena alasan utamanya Yesus ketika masih bayi itu mau dibunuh oleh siapa? Raja siapa? Herodes. Herodes yang mana? Herodes Agung. Herodes Agung itu wafatnya tahun berapa? Lihat kamus Alkitab di belakang. Lihat kamus Alkitab, cari Herodes, cari usianya atau ya keterangan tentang dia. 37 sampai 4 sebelum Masehi. Nah, logikanya lawang Herodes Agung yang memerintahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi di Yerusalem itu wafatnya aja tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus kan lahirnya juga paling telat tahun 4 sebelum Masehi kan. Nah, jadi Herodes Agung itu dia RIP-nya ya itu kan 4 SM. Maka Tuhan Yesus juga diperkirakan lahirnya antara tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 6 sebelum Masehi. Dari mana saya mendapat angka 6? Karena Herodes Agung memerintahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi berusia berapa? Ya, 2 tahun ke bawah kan. Nah, jadi kalau mundur 2 tahun kan 6. Nah, kenapa tahun Masehi menjadi tahun 1 gitu ya? Itu kesalahan hitung dari seorang yang bernama Dionysius Exiguus. Dia salah hitung. Ya. Seharusnya kalau benar-benar Masehi, artinya Mesias, kelahiran Yesus itu tahun 4 sebelum Masehi. Lalu Tuhan Yesus usianya berapa ketika wafat? 33. Ya, kita ambil aja 4 ya. 4 SM 33 tahun berarti tahun berapa? 29. Ya, jadi wafatnya Tuhan Yesus itu tahun 29 Masehi. Ya. Lalu surat Paulus mulai ditulis tahun berapa tadi? Surat Paulus ya, bukan Injil ya. Tahun 50 Masehi, ya kan? Injil Matius dan Markus tahun berapa? 65. Ya, ini surat Paulus. 65 ini Injil Markus. Injil Matius tahun berapa? Ya, 70-an lah gitu ya. Ini Matius. Injil Lukas tahun berapa? 80. Injil Yohanes tahun berapa? 90 sampai 100 ya. Nah, kita melihat sekarang ya, kita melihat Injil pertama. Ini kita bulatkan aja ya saudara-saudari ya, kita bulatkan lah jadi 30 itulah. Ya.
dan ini gampang ya. Nah, tahun 30 sampai tahun 65 itu berapa puluh tahun? 30, 40, 50, 60, jadi 35 tahun. Jadi Injil pertama itu ditulis 35 tahun setelah wafatnya Yesus. Injil Lukas ditulis tahun 80, berarti berapa puluh tahun setelah wafatnya Yesus? Berapa ini? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 40. Betul ya? 55 atau 45 sekarang? 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ya 55. 55 tahun. Nah, Injil Yohanes berarti berapa puluh tahun setelah wafatnya Yesus? Tambah 10 kan? 65 tahun. Nah, sehingga saudara-saudari, bayangkanlah panjenengan itu menjadi umat pada tahun 80. Berarti itu sudah 55 tahun dari wafatnya Tuhan Yesus. Banyak anak muda pada generasi ini tidak tahu lagi tentang Tuhan Yesus kan? Karena sudah wafat tahun, katakanlah tahun 30, sudah 55 tahun yang lalu penyaliman itu. Ya, sehingga ada bahaya orang-orang ini goyah, ya, karena tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya. Lalu Rasul Petrus itu tadi wafat tahun berapa? Dianiaya oleh Nero 64 sini ya. Nah, saya kasih warna lain aja ya, biar kelihatan bedanya ya. Jadi di sini itu Rasul Petrus itu bapak. Petrus bapak. Nah, bersamaan kurang lebih dengan Rasul Paulus juga sekitar tahun yang sama. Sekitar tahun 60-an itu. Nah, sekarang kita hitung ya, katakanlah para murid Yesus itu seusia dengan Tuhan Yesus, katakanlah ya. Berarti pada saat Yesus wafat itu usia para rasul berapa tahun? Ya 33 gitu ya. Nah, tahun 50 berapa tahun usia mereka? Tambahin 20 kan? 53. Nah, tahun 80 berapa tahun usia mereka? 60, 70, 80 tambah 30 ya. 83 tahun. Dan sepuh dan sepertinya kalau menurut Mazmur usia berapa? 80 ya. 70 tahun atau 80 jika kuat. Nah, jadi rata-rata usia manusia itu ya 70 tahun pada waktu itu sampai 80 tahun. Sehingga saudara-saudari, kalau kita melihat ya, semakin ke sana itu kan saksi mata itu semakin berkurang karena sudah menua dan sudah sedo gitu kan. Nah, maka Injil-Injil ini adalah usaha untuk merawat tadi tradisi lisan para rasul. Ya. Nah, begitu. Jadi kenapa kok semakin ke sana malah semakin banyak Injil yang ditulis? Karena gereja perdana menyadari kita harus mendokumentasikan kesaksian iman akan Yesus ini kan. Jangan sampai anak-anak muda kita tidak tahu lagi tentang Tuhan Yesus. Gitu. Kita sudah tua, sudah 60-an, 70-an gitu ya. Nah, sehingga Injil-Injil ini malah semakin rajin ditulis pada periode ini. Nah, seperti itu. Sehingga dengan kronologi ini kita bisa memahami kenapa kok ada aneka Injil yang ditulis ya, dalam waktu yang berdekatan, tetapi dengan kekhasan masing-masing. Ya. Baik. Nah, arah geografisnya
pergerakan Tuhan Yesus dalam Injil sinoptik itu adalah dari Galilea menuju Yerusalem. Ya. Dalam Injil Lukas, Yerusalem itu menjadi pokok karena di Yerusalem terjadi banyak peristiwa penting, ya, penampakan Tuhan Yesus, lalu ada juga kebangkitan tentunya, ya, dan sebagainya. Nah, juga yang menarik, kisah para rasul dimulai di Yerusalem. Ya, mari kita baca kisah 1:8. Yo, ya para suster ya. Kisah 1:8 silakan dibaca. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi Yerusalem bagi Injil Lukas itu sangat penting. Ya, dari Yerusalemlah bermula misi kepada para bangsa. Ya. Jadi Yerusalem menjadi pusat pemenuhan rencana Allah, ya, dan menjadi pusat misi gereja. Nah, terkait dengan teologi Lukas apa aja? Ya, keselamatan bagi orang non-Yahudi, karena kan dia ditulis untuk orang-orang non-Yahudi, ya, yang universal. Keselamatan bagi yang tersingkirkan, tentang orang-orang kecil itu banyak sekali disinggung dalam Injil Lukas. Injil Lukas adalah Injil belas kasih Allah kepada kaum miskin. Ya, nanti kalau penjaringan mau merenungkan tema itu, jangan cari Injil yang lain ya. Bacalah Injil Lukas. Di situ ada banyak sekali perikop-perikop yang bicara tentang orang kecil. Ya. Injil Lukas juga adalah Injil Roh Kudus. Ya, maka kalau penjaringan anggota misalnya ya pembaruan karismatik dan sebagainya, atau penjaringan diminta membuat tema-tema renungan Roh Kudus, bukalah Injil Lukas. Ya. Lalu ada juga tentang pemuritan dan sebagainya. Ya. Teks-teks keselamatan bagi para bangsa kelihatan sekali kan aspek universalitas gereja, ya. Bahwa Yesus adalah cahaya para bangsa sudah sejak Lukas 2 ya. Yang ditolak malah oleh orang Yahudi sendiri. Nah, dan macam-macam ya. Ini saya cepat-cepat aja. Keselamatan bagi bangsa lain dan sebagainya. Ya. Keselamatan bagi orang Samaria, ya, juga. Tenang aja nih, akan dibagikan materinya. Perhatian Yesus pada wanita, ini juga ya. Dalam Injil Lukas itu para wanita itu mendapat tempat khusus. Ya. Pada Lukas bab awal kelahiran Yesus, tokoh yang ditonjolkan siapa? Bunda Maria. Terbukti Kidung Maria itu ada di mana? Nah, coba lihat perikopnya, ya. Lukas bab berapa Kidung Maria? Nah, Kidung Maria. Ini nih, nyanyian pujian Maria, ya kan? Bab 1 ayat ya 4, 6 dan seterusnya, ya. Nah, coba dilihat dalam judul perikop itu, apakah ada paralelnya di Injil lain? Tidak ada. Jadi hanya dalam Injil Lukas ada Kidung Maria. Ya, tokoh utama dalam kelahiran Yesus dalam Injil Lukas adalah Bunda Maria. Kalau dalam Injil Matius tadi siapa? Santo Yusuf. Ya, jadi masing-masing penginjil itu punya lakonnya dewe-dewe gitu ya. Punya jagoannya sendiri. Nah, kalau mencari Bunda Maria jangan di Matius. Carilah di Lukas gitu. Ya. Lalu ada nabi wanita juga, nabiah ya. Lukas bab 2, 36-38. Siapa namanya? Hana. Ya, itu hanya ada di Injil Lukas. Lalu ada banyak wanita yang disebutkan juga dalam Injil ini. Jadi Injil Lukas itu Injil dengan perhatian khusus juga kepada para wanita. Dan tentunya Roh Kudus ya.
Roh Kudus yang hadir dalam kelahiran, ya, dalam nubuat-nubuat para tokoh, ya. Yesus yang berdaya Roh Kudus, ya. Ya. Nah, ini tugas PR gitu ya. Nah, PR untuk Injil Lukas ini, cobalah penjenengan, sebenarnya juga untuk Injil-Injil yang lain ya, carilah 3 perikop khas Lukas yang hanya ada di Injil Lukas. Ya, temukan lalu apa yang disampaikan dalam perikop khas itu, gitu. Dan apa hikmahnya untuk kita. Nah, silakan ini di take home test ya, take home exam ya. Jadi dibawa pulang. Tetapi belum selesai kita ya, masih ada Injil yang keempat yang mau kita lihat. Ya, Injil Lukas ya. Nah, itu ya, silakan dicari minimal 3 ya, semakin banyak semakin baik. Apa yang hanya ada di Injil Lukas? Ya, nggak ada dalam kurungnya ya. Nah, itu misalnya apa Bu yang ditemukan yuk, apa aja? Beritahu tentang kelahiran Yesus dipakai. Iya, itu hanya ada di situ. Beritahu tentang kelahiran Yesus. Ya, Maria dan Elisabet juga hanya di Injil Lukas. Gembala-gembala ya. Nah, banyak sekali ya. 3 itu terlalu minimalis ya. Nah, terlalu minimalis sebenarnya. Nah, sebenarnya hal yang sama ini bisa kita terapkan untuk Injil-Injil yang lainnya. Jadi temukanlah ya, saya perluas PR-nya ya. Carilah minimal 3 perikop khas Markus, Matius, dan Lukas. Gitu. Ya, temukan apa yang hanya ada di Injil-Injil itu dan apa pesannya yang mau disampaikan sebenarnya. Gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ya ke materinya. Dan ada kuisnya juga ya. Nah, jadi anak yang baik akan dapat hadiah ya. Nah, kita lihat dulu pengantar Injil Yohanes sekarang. Boleh menjawab pertanyaan ya, tapi nanti ditanyakannya nanti ya. Yohanes tidak sangat panjang ini ya, jadi cukup kiranya waktu ya, sekilas. Apa itu? Ya. Naik dari awal, oke. Nah, saudara-saudari, kita sudah melihat 3 Injil apa? Sinoptik. Nah, sekarang kita masuk ke Injil yang sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda pendekatannya dan apa ya? Ya, cara pandangnya ya terhadap Tuhan Yesus. Nah, bagaimana perbedaannya? Jelas sekali dari pembukaan Injilnya yang berbeda. Yohanes 1:1, silakan dibaca. Yuk yang belakang. Yohanes 1:1. Monggo siapa yang berkenan? Oke, Yohanes 1:1. Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Baik, cukup ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lah, siapa sang firman itu? Tuhan Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Jadi, ini saya gambarkan lagi ya di sini ya. Nah, Injil Markus diawali dengan tokoh siapa? Injil Markus 1:21. Yohanes ya. Jadi ya, jadi Injil Markus itu dimulai dengan
Yohanes ya. Nah, Injil Matius diawali dengan siapa? Silsilah, gitu kan? Ya, silsilah Yesus ya. Ini Injil Markus, Matius, Lukas diawali dengan apa? Kelahiran kan? Betul ya? Lukas 1 ya, Yohanes 1. Nah, Injil Yohanes dimulai dengan apa? Firman ya, yang sudah ada sejak awal mula. Nah, firman pada apa ya? Keabadian gitu ya. Dalam keabadian gitu ya. Dalam keabadian bersama dengan Allah. Jadi Yohanes itu tidak lagi bicara tentang Injil Yohanes ya. Tidak bicara lagi tentang Yohanes Baptis. Tidak bicara juga tentang silsilah. Dia langsung ya, merefleksikan jauh mundur ke belakang saat firman itu masih bersama-sama dengan Allah gitu, ya. Jadi refleksi Injil Yohanes itu dia tidak lagi seperti Injil Sinoptik yang masih berbicara tentang kehidupan duniawi Tuhan Yesus ya, tapi kehidupan surgawinya ya. Istilahnya adalah teologi dari atas ya. Kalau Injil Sinoptik teologi dari bawah ya. Teologi dari bawah itu ya Yesus yang punya masa kecil, punya silsilah leluhur ya, punya saudara namanya Yohanes, itu dari bawah, dari dunia. Kalau Yohanes langsung dari keberadaan Yesus bersama dengan Allah Bapa begitu. Jadi berbeda. Gaya bahasanya juga beda. Injil Yohanes itu kalimatnya lebih kompleks ya, lebih bersifat apa ya, renungan gitu ya, lebih mendalam gitu ya. Alkisahnya juga berbeda. Dalam Injil Yohanes, Yesus itu minimal 3 kali ke Yerusalem. Kalau dalam Injil Sinoptik berapa kali Yesus ke Yerusalem? 1 kali dan langsung disalibkan ya. Nah ini ya, awal Sinoptik itu kristologi dari bawah ya, yaitu identitas Yesus mulai dari kemanusiaannya, silsilah, kelahiran, ya, kerajaan Allah yang diwakilkan Yesus. Kalau Yohanes beda, dia kristologinya dari atas, artinya dimulai dari sabda yang bersama Allah sebelum penciptaan, sabda yang kekal, ya, baru nanti sabda itu menjadi manusia. Ya, jadi Injil Yohanes itu cara memandang Tuhan Yesusnya sangat berbeda. Dia langsung dari atas, ya, kalau diistilahkan. Nah, begitu. Nah, kita lihat juga kekasan dari Injil Yohanes ya. Gaya bahasa sinoptik itu ya lugas apa adanya, bicara tentang kerajaan Allah, ya. Kalau Yohanes dia puitis gitu ya, melankolis, romantis gitu ya. Nah, jadi kalau panjenengan itu orang yang puitis ya, itu ya cocoknya baca Injil Yohanes lah ya. Nah, lalu juga simbolis ya. Akulah roti hidup, akulah terang dunia ya. Aku adalah jalan kebenaran ya. Dia adalah pintu ya pada bagi domba-domba ya. Ini saya ngantuk ini 10 lalu dan ini ya. Jadi puisi ya. Nah, puisi itu seperti itu ya. Tidak harus selalu dengan kata-kata ya, pembenaran. Pada teologi ini puitis ya. Kerajaan Allah ya Kak aku bukan kereta api ya, kerajaan Allah ya. Jangan dipakai dalam Injil Yohanes dan tidak ada perumpamaan.
Nah, ya. Jadi inilah kekasan Injil Yohanes yang puitis, lalu simbolis, ya. Kenapa begitu pertanyaannya ya kan? Loh, kenapa kok beda dewe toh Injil Yohanes itu? Ya karena dia ditulis untuk lingkungan yang sangat berbeda, yaitu lingkungan yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Maka firman itu dalam bahasa Yunani apa? Logos. Logos. Ya. Logos yang bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Nah, jadi dalam Injil Yohanes ada konsep dualisme, ya, membagi dunia menjadi dua, yaitu dunia bersama Allah atau bersama iblis, gitu ya. Maka roh dilawankan dengan daging, terang dilawankan dengan kegelapan, gitu ya. Hidup dilawankan dengan kematian. Ya, jadi karya Injil Yohanes itu penuh dengan dualisme, ya. Atau kamu menjadi terang dunia, atau kamu menjadi bagian dari kegelapan. Atau hidup menurut roh atau daging. Nah, itu ya bahasa-bahasa Yohanes seperti itu, ya. Nah, juga perjalanan ke Yerusalem itu beda, ya. Sinoptik Yesus hanya sekali dari Galilea, ini Galilea, ya. Nazaret ada di sana, Danau Galilea ada di sini, ke Yerusalem di sini di Yudea, ya, provinsinya Yudea. Ini Laut Mati, ya. Jarak dari Nazaret ke Yerusalem itu 250 kilo. Ya. Padahal manusia berjalan kaki itu 1 jam, ya 4 kilo, 5 kilo kalau normal, ya. Nggak lari, ya. Jadi bisa dibayangkan 250 kilo berapa hari, ya, jalan dari Nazaret. Nah, jadi ini perbedaannya juga dalam Yohanes, bahkan dikatakan Yesus 4 kali, ya, ke Yerusalem. Setiap Paskah Yahudi yang adalah tahunan, setahun sekali Yesus akan ke Yerusalem. Berkali-kali, ya. Kalau di Sinoptik itu enggak, ya. Loh, Romo kok gitu, Romo? Ya, saya juga nggak tahu, gitu kan. Kok bisa beda? Ya, ini terkait dengan pandangan tentang Yerusalem. Kalau di Yohanes, Yerusalem itu menjadi simbol konflik antara Yesus dan pemimpin agama di Yerusalem. Ya. Sementara dalam Injil Sinoptik, ya, Yerusalem itu menjadi, katakanlah, perhentian terakhir dari kehidupan Yesus. Ya. Jadi konfliknya hanya sekali dan selesai. Kalau dalam Yohanes enggak. Ya, firman itu ditolak berkali-kali, ya, berkonflik berkali-kali. Ya. Nah, ngapain saja Yesus ke Yerusalem dalam Injil Yohanes ada di sana, ya. Merayakan Paskah, ada yang pondok Daud, penabisan Bait Allah, dan sebagainya, ya. Ini hanya sekilas-sekilas kita bahas. Ya. Ada dalam Sinoptik, tidak ada dalam Yohanes, itu juga ada. Ya, jadi pembaptisan Tuhan Yesus itu nggak ada dalam Injil Yohanes. Pencobaan di padang gurun nggak ada. Transfigurasi itu apa sih? Yesus berubah rupa, ya, menjadi putih, glowing, gitu ya. Yesus yang glowing, ya, glowing tanpa skincare. Waduh, enaknya ya dari Yesus, ya, dan glowing, gitu ya, dalam transfigurasi, ya. Perjamuan terakhir juga nggak ada, ya, dalam Yohanes. Eloi Eloi lama sabachthani juga nggak. Nah, jadi Yohanes itu mungkin, ya, ini dugaan saya, ya, dugaan saya, mungkin juga beberapa ahli juga berpikir yang sama. Kenapa Yohanes tidak memasukkan hal-hal itu? Ya, karena sudah ditulis berkali-kali, kan, oleh Markus, Matius, dan Lukas. Ya, ngapain lagi menulis hal-hal itu yang sudah ada di 3 Injil sebelumnya, ya? Nah, Yohanes memilih untuk
merenungkan Yesus secara lebih dalam. Yesus sebagai firman, logos yang bersama Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri juga. Jadi itu yang mau disampaikan oleh Yohanes. Tidak mengulang hal-hal yang sudah diketahui umat juga. Ya. Tetapi ini ya, ada dalam Yohanes, enggak ada dalam sinoptik. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Jadi enggak ada PR-nya ya. Sudah dijawab ya. Untung ya. Untung sudah jawabannya ya. Prolog ya tadi pengantar ya, yang satu enggak ada dalam Injil. Perjamuan di Kana, ya Yesus mengubah air menjadi anggur, itu hanya ada di Yohanes. Nikodemus dan wanita Samaria, ya Injil hari Minggu yang lalu ya kan. Kebangkitan Lazarus, ya pembasuhan kaki itu hanya ada di Yohanes. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mari. Apakah itu maka Yohanes menjadi murid kesayangan Tuhan Yesus ya? Kenapa? Apa alasannya Yohanes menjadi murid kesayangan? Apa karena itu? Apa karena itu? Terus Yohanes menjadi murid kesayangannya Tuhan ya? Nah ini juga misteri ya Bu ya. Karena istilah murid yang dikasih Yesus itu hanya ada dalam Injil Yohanes. Ya kan, di Injil lain kan nggak ada. Yesus yang menyerahkan Bunda Maria kepada murid yang dikasih Yesus hanya ada di mana? Injil Yohanes. Ya, jadi itu adalah bahasa Yohanes untuk membahasakan dirinya sendiri. Begitu, ya. Bukan berarti Yesus selalu tidak mengasihi yang lain ya. Ya, yang paling dikasih justru ya tentunya Santo Petrus. Ya kan? Sebenarnya gitu loh. Itu bahasanya. Iya, bahasanya Yohanes membahasakan dirinya sendiri. Monggo tadi belakang-belakang banyak yang tanya. Ya, monggo. Terima kasih waktunya. Saya mau tanya tentang Yohanes ayat 1 bahwa firman itu adalah Allah. Iya. Nah, sedangkan Yesus adalah firman ya. Nah, dan kita sebut sebagai Tuhan. Nah, sekarang apa bedanya Allah dengan Tuhan itu? Baik, ya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi firman itu dikatakan dalam Yohanes 1:1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Ya, jadi yang mau disampaikan ini adalah sebagai ajaran Tritunggal Maha, di mana Yesus itu adalah kodratnya ilahi. Dia adalah sabda, betul, tetapi sang sabda itu juga adalah Allah. Begitu. Karena sabda dengan yang menyabdakan itu sama-sama ilahi. Begitu. Jadi Yesus adalah Allah dan juga Tuhan. Baik, terima kasih. Monggo, siapa lagi? Ya, baik. Itu ada surat Yohanes yang pertama, setidaknya kenapa tidak dijadikan Ya, dengan Injil Yohanes ya. Nah, kalau surat Yohanes itu kan apa namanya? Kepada jemaat ya. Ya, bukan artinya ragam sastranya beda. Begitu. Dia kan